Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidatul Masruroh, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi PGSD dengan NIM 877307123. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah kami susun. RPP ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD Negeri Sukamulya 1. Materi yang dipelajari terdapat pada bab 1, yaitu mengenal perasaan, dengan materi pokok mengenal berbagai jenis perasaan dan penyebabnya, untuk alokasi waktu 3 kali 35 menit pada tahun pelajaran 2025-2026. Pada bagian capaian, yaitu capaian pembelajaran dalam RPP ini, yaitu peserta didik mampu mengenali, menamai, dan mengungkapkan perasaan sendiri maupun orang lain secara lisan dan tertulis sederhana dengan menggunakan kosakata yang tepat serta menunjukkan sikap empati dalam kegiatan kelas. Dan tujuan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat menyebutkan 6 kosakata perasaan, yaitu senang, sedih, marah, takut, bangga, dan malu dengan benar saat diberi gambar atau situasi sehari-hari. Peserta didik juga diharapkan mampu memahami hubungan sederhana antara suatu kejadian dan perasaan yang muncul, serta menunjukkan sikap empati terhadap diri sendiri maupun orang lain selama kegiatan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam pembelajaran ini meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, dan kreatif, serta gotong royong. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu gambar tentang perasaan, buku Bahasa Indonesia kelas 2 SD, dan juga kartu peserta didik atau lembar kerja peserta didik atau yang disebut LKPD. Model pembelajaran yang digunakan adalah tatap muka dengan pendekatan Problem Based Learning atau PBL, sedangkan metode yang digunakan meliputi observasi, diskusi tanya jawab, dan presentasi. Pada bagian materi pembelajaran, materi yang dipelajari adalah tentang pengertian perasaan. Perasaan adalah sesuatu yang kita rasakan dalam hati. Perasaan dapat muncul karena kejadian atau pengalaman yang kita alami. Setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda dan semua perasaan dapat dirasakan. Kosakata utama yang dipelajari dalam materi ini adalah senang, sedih, marah, takut, bangga, dan malu. Contoh kalimat yang digunakan yaitu saya senang karena mendapatkan hadiah dari ayah, dan Wildan sedih karena kehilangan bolanya. Kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, guru memberi salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa. Guru memeriksa kehadiran peserta didik dan menanyakan perasaan yang mereka rasakan hari itu. Pada kegiatan inti, guru menunjukkan kartu gambar wajah atau peristiwa, kemudian peserta didik dapat menebak perasaannya dan menyebutkan perasaan yang sesuai dengan tepat. Guru juga membuat mimik wajah dengan peserta didik, meniru serta menyebutkan perasaan yang ditunjukkan. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah diberikan oleh guru. Setelah menyelesaikan LKPD, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjaannya di depan kelas. Guru dan peserta didik lainnya kemudian menyimpulkan materi bersama-sama. Sebagai penguat materi, guru dan peserta didik menyanyikan lagu mengenal perasaan dengan nada lagu naik becak. Pada kegiatan penutup, guru memberikan pujian dan tepuk tangan sebagai apresiasi untuk semua usaha peserta didik. Guru mengajak peserta didik bernafas dalam sebanyak 3 kali untuk latihan tenang. Kemudian, guru meminta 2 orang peserta didik menyebutkan salah satu cara membantu teman yang lagi sedih.
Kegiatan diakhiri dengan doa dan salam. Penilaian yang digunakan meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap meliputi disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui beberapa pertanyaan seperti menyebutkan 4 kata perasaan yang telah dipelajari dan mengidentifikasi perasaan berdasarkan sesuai situasi. Ketiga, penilaian keterampilan meliputi kemampuan mengungkapkan perasaan secara lisan, tulis, menulis, menggunakan kalimat singkat dan tepat tentang perasaan, juga menunjukkan empati dan mengelola emosi secara sederhana. Bagi peserta didik yang belum memahami materi atau akan diberikan kegiatan remedial berupa bimbingan kembali menggunakan gambar perasaan. Sedangkan peserta didik yang sudah memahami materi akan diberikan kegiatan pengayaan melalui LKPD. Sebagai kesimpulan, perasaan adalah sesuatu yang kita rasakan di dalam hati atau pikiran. Perasaan utama yang dipelajari yaitu senang, sedih, marah, takut, bangga, dan malu. Menyampaikan perasaan dengan kata-kata yang sopan, membantu orang lain yang memahami kita, dan menghargai perasaan orang lain, berarti mendengarkan, tidak mengejek, serta membantu ketika mereka membutuhkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.